Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini, teman-teman. Ya, dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya ya, teman-teman. Dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini yang hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja. Jangan lupa untuk nantinya ya tinggalkan jejak ya jika pembahasan yang kami sampaikan merupakan pembahasan yang sangat menarik tentunya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini di awal segmen video kita untuk hari ini yaitu adalah Marcus Rashford semakin bagus di Barcelona, lebih produktif dari semua pemain Manchester United. Marcus Rashford telah menunjukkan kebangkitan performa selama menjalani masa peminjaman di Barcelona. Untuk penyerang asal Inggris itu tampil konsisten tentunya dan menjadi salah satu motor serangan tim yang didatangkan dari Manchester United pada bursa transfer pada musim panas lalu, dan Marcus Rashford langsung menyatu dengan gaya bermain Barcelona. Keputusan pindahnya ini terbukti memberikan dampak besar bagi performanya di lapangan, dan baik itu dalam sebuah statistik juga, Rashford bersama Barcelona terbilang impresif untuk ukuran pemain pinjaman. Dan ini bahkan telah mencatatkan kontribusi gol dan assist yang lebih baik dibandingkan seluruh pemain Manchester United. Baik itu dalam performa tersebut membuat Rashford kembali diperbincangkan menjadi salah satu penyerang yang paling efektif di Eropa. Barcelona pun menuai keuntungan besar dari kehadirannya di lini depan. Performa Marcus Rashford bersama Barcelona. Marcus Rashford sendiri tampil tajam bersama Barcelona sepanjang musim ini, dan ia sudah untuk membukukan 8 gol dan 9 assist di semua kompetensi. Baik itu dalam sebuah kontribusi tersebut membuat Rashford menjadi salah satu pemain yang paling produktif di skuad Blaugrana tersebut, dan ia tidak hanya rajin tentunya untuk mencetak gol tetapi juga aktif membuka peluang bagi rekan setimnya. Baik itu dalam sebuah adaptasi, Rashford terbilang cepat ya semenjak kedatangannya dari Inggris, dan terlihat saat cocok dengan filosofi pemain Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick tentunya. Jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang selanjutnya. Barcelona akan bertemu Villarreal pada tanggal 21 Desember 2025 jam 22:15 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia, teman-teman. Perbedaan dengan produktivitas pemain Manchester United. Yaitu jika dibanding ya dengan Manchester United, baik itu dalam sebuah catatan Marcus Rashford bersama Barcelona itu terlihat sangat menonjol. Tidak ada satupun pemain Manchester United yang mampu untuk menyamai kontribusi gol dan assist Rashford pada musim ini. Pemain yang paling tajam di Manchester United sejauh ini adalah Bryan Bournemouth, yaitu penyerang asal Kamerun tersebut baru mencetak 7 gol dan 1 assist. Di semua kompetensi yang berikutnya ada Bruno Fernandes yang menyambung 5 gol dan 7 assist, baik itu dalam sebuah statistik tersebut masih berada di bawah kontribusi total Rashford bersama Barcelona tentunya ya. Di sini juga kita sedikit mengambil sebuah kesimpulan ya, bahwa bermain atau cara bermain Rashford sekarang sudah jauh berbeda, walaupun statusnya menjadi pemain peminjaman untuk sementara ya teman-teman ya, tapi untuk permainannya lebih melampaui dari pemain dari Manchester United untuk saat ini, teman-teman. Dan untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam segmen pertengahan video kita untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak
dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang saya sampaikan menarik. Untuk pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah comeback Ter Stegen di Barcelona, starter sementara masa depan belum jelas. Apakah maksudnya? Akan kita bahas juga. Barcelona telah memastikan langkah ke babak 16 besar Copa del Rey setelah menang 2-0 atas Guadalajara. 2 gol telat Andreas tersebut dan Marco Rashford telah mematahkan perlawanan tim kasta ketiga tersebut. Baik itu di balik sebuah kemenangan itu menjadi sorotan utama dan justru tertuju pada satu nama, yaitu adalah Marc-André ter Stegen, yaitu kembali menjadi starter Barcelona untuk pertama kalinya semenjak laga terakhir kandang terakhir pada musim lalu pada Mei, teman-teman ya. Kembalinya kiper yang berusia 33 tahun itu, yaitu di tengah situasi yang jauh lebih sederhana setelah sempat ingin dilepaskan klub dan kehilangan band kapten pada masa depan Ter Stegen di Barcelona masih dipenuhi ketidakpastian. Kembalinya Ter Stegen di tengah rencana klub tersebut, yaitu penampilan Ter Stegen melawan Guadalajara, yaitu menjadi untuk comeback resmi ya setelah 7 bulan absen, dan ia terakhir kali tampil dalam sebuah menjalani operasi, baik itu dari operasi punggung ya teman-teman, pada bulan Juli yang lalu. Baik itu dalam sebuah kepulangannya tentunya ke starting eleven juga, yaitu sempat diragukan, baik itu terutama setelah Barcelona secara terbuka mencoba melepaskannya pada musim panas. Direktur olahraga juga Deco telah menilai timnya membutuhkan untuk peningkatan di posisi kiper dan merekrut Joan Garcia dari Espanyol dengan sekitar nilai 25 juta euro tentunya. Petinggi klub tersebut Ter Stegen yaitu bersedia pergi dengan asumsi yaitu peluang menjadi kiper utama Jerman di Piala Dunia 2026 akan mendorongnya mencari benek bermain reguler tentunya. Namun Ter Stegen menolak anggapan itu dan memilih untuk bertahan. Untuk yang berikutnya yaitu adalah sebuah ketegangan yang memuncak ketika ia menolak untuk tanda tangani kontrak ya. Tanda tangan dokumen ya teman-teman ya, bukan kontrak, dokumen, itu terkait ya aturan batas gaji La Liga saat ini ia cedera. Barcelona merespon dengan cepat dan band kapten, yaitu sebelum situasi akhirnya mereda dan status kaptennya dikembalikan tentunya. Posisi di bawah Hansi Flick ya, dan pilihan di bawah Mister Gawang. Yaitu meskipun sudah fit tentunya, sikap dari klub terhadap Ter Stegen belum berubah, dan sumber dari internal telah menyebutkan bahwa Barcelona tetap berencana mencoba melepasnya meskipun mengakui sang kiper berhak untuk menuntaskan kontraknya hingga 2028 tentunya. Dan pelatih Hansi Flick ya juga bersikap terbuka soal dari kiper yang sebelumnya, yaitu adalah penjaga gawang ya teman-teman, dan ia juga telah menegaskan ya Joan Garcia adalah pilihan utama pada saat ini. Yaitu sudah jelas juga tersebut ya, Joan Garcia adalah merupakan pilihan nomor 1 kata Hansi Flick dalam konversi pers, dan saya tidak mengatakan siapa nomor 2 dan nomor 3, dan kami percaya pada Joan dan tidak berencana mengubahnya dalam waktu dekat ini. Dan untuk Hansi Flick sendiri telah menegaskan telah berbicara langsung dengan Ter Stegen, dan saya berbicara secara pribadi dengan Marc tentang situasi ini, dan tetapi apa yang kami bicarakan akan tetap di antara kami teman-teman ya ujarnya tentunya, yaitu kami sudah membahas kondisi dan kondisinya, dan saya juga ya teman-teman yang semuanya, yaitu untuk kiper yang sangat luar biasa ya, yang luar biasa dan pribadinya yang hebat, yaitu
setelah laga melawan Guadalajara tersebut. Dan untuk Hansi Flick yaitu kembali menekan bahwa keputusan untuk memainkan Ter Stegen hanya berlaku untuk pertandingan tersebut. Bagi saya untuk Marc-Andre ter Stegen adalah kapten tim, dan kata Hansi Flick juga, dan ia juga adalah merupakan pemain dengan karir yang panjang pada klub ini juga. Dan baik itu dalam sebuah keputusan untuk bermainnya adalah untuk malam ini saja, dan kami ingin memberikannya kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia sudah kembali. Yaitu Ter Stegen telah menekankan kontrak yang baru yaitu pada 2023 hingga 2028, yaitu termasuk penundaan gaji yang membantu kondisi finansial klub tersebut. Baik itu dalam sebagian besar nilai tersebut akan jatuh tempo pada dua musim ke depan tentunya. Untuk yang berikutnya teman-teman ya, kita akan masuk ke dalam segmen akhir video kita untuk hari ini juga. Jika pembahasan di pertengahan video tadi merupakan pembahasan yang sangat menarik teman-teman, silahkan ya tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik tentunya, dan hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja. Pembahasan yang berikutnya dalam segmen akhir kita yaitu adalah Hansi Flick beri hadiah libur untuk pemain Barcelona usai laga berat Copa del Rey. Yaitu pelatih Hansi Flick sendiri juga memberikan waktu istirahat ya kepada skuad mereka. Yaitu langkah ini yaitu di usai laga Copa del Rey yang menguras fisik dan mental. Baik itu dalam Hansi Flick sendiri dikenal sebagai pelatih dengan standar yang tinggi, dan hal disiplin dan integritas di Barcelona baik itu dalam sebuah pendekatan itu langsung terasa dalam sesi latihan yang kompetitif tentunya. Meskipun demikian untuk Hansi Flick ia juga paham ya kapan harus menurunkan tekanan kepada pemain, baik itu dalam momen tersebut datang setelah perjalanan panjang dari Guadalajara tersebut. Baik itu dalam sebuah keputusan memberikan libur dinilai sebagai langkah terukur ya jelang fase penting musim. Barcelona pun diharapkan tetap segar untuk menghadapi jadwal yang pada berikutnya. Hasil istirahat dari Hansi Flick yaitu menurut berita olahraga juga tentunya bahwa Hansi Flick memberikan 2 hari libur penuh kepada para pemain Barcelona. Keputusan itu diambil setelah kepulangan larut malam pada laga melawan Guadalajara. Baik itu dalam sebuah pertandingan tersebut telah menunjukkan sebuah konsentrasi yang tinggi dan energi yang besar dari seluruh skuad. Baik itu dari Hansi Flick sendiri telah menilai pemulihan fisik dan mental menjadi prioritas utama pada saat ini. Baik itu dengan kebijakan tersebut ya, Barcelona tidak menjalani latihan bersama hingga Jumat waktu setempat, dan waktu istirahat diharapkan membantu pemain kembali ke kondisi optimal tentunya. Persiapan menuju laga penting La Liga. Yaitu libur singkat ini datang di tengah jadwal yang krusial Barcelona yaitu 2025 ya. Barcelona pada akhir 2025 dan tim asuhan Hansi Flick akan bertandang ke markas Villarreal dalam laga yang penting juga, dan meskipun ya mendapatkan waktu istirahat, dan Barcelona tetap memiliki 2 sesi usai latihan penuh yaitu sebelum pertandingan. Dan untuk Hansi Flick sendiri telah memastikan persiapan tak terganggu oleh keputusan tersebut. Untuk dari Villarreal sendiri yaitu saat ini berada di posisi ketiga klasemen dan masih berbahaya. Kondisi itu membuat dari Barcelona harus tampil maksimal ya tentunya, yaitu demi menjaga persaingan gelar tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah profesionalisme yaitu pemain Barcelona. Meskipun Rabu ya tentunya, meskipun Rabu ditetapkan sebagai libur ya, hari libur juga, dan sejumlah pemain tetap datang ke pusat latihan, beberapa nama
memilih pelatih secara mandiri untuk menjaga kebugaran, baik itu dari Ronnie, Marco Rashford, dan Joan Garcia, Marc Ter Stegen, dan masih banyak lagi ya teman-teman, dan termasuk Pedri juga. Yaitu termasuk diantaranya sikap ini juga menunjukkan profesionalisme yang tinggi dalam skuad mereka. Ya, untuk pada hari Kamis juga telah diproyeksikan, yaitu setelah hari pemulihan bagi para cedera juga, dan untuk sementara itu pemain lain diberikan kebebasan untuk berlatih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Untuk yang berikutnya, dengan pembahasan yang berikutnya tentunya, yaitu adalah, ini datangnya dari informasi yang sangat menarik juga ya teman-teman ya, yaitu adalah kapan Ronald Araujo kembali perkuat Barcelona. Ini target comeback sang bek tentunya ya. Apakah maksudnya akan kita bahas juga teman-teman, tentunya dalam sebuah hiburan semata saja tentunya. Barcelona akhirnya telah mendapatkan kejelasan soal kondisi Ronald Araujo, yaitu setelah periode sulit yang ia lewati, yaitu bek andalan Barcelona itu kini mulai menatap jadwal kembali ke lapangan tentunya. Yaitu Araujo sendiri sempat menepi setelah insiden kartu merah dan tekanan besar dari publik. Situasi tersebut membuat sang pemain meminta waktu untuk memulihkan kondisi mentalnya. Yaitu klub telah memberikan izin penuh kepada Araujo untuk beristirahat tanpa batas waktu tertentu, baik itu dalam sebuah keputusan yang diambil demi menjaga keseimbangan fisik dan mental sang bek tersebut. Baik itu dari kini, Ronald Araujo sendiri sudah kembali ke pusat latihan Barcelona, dan ia pun telah memulai menyusun rencana jelas untuk kembali masuk ke dalam skuad pertandingan tentunya. Target comeback Ronald Araujo, yaitu Barcelona dan Araujo telah menetapkan target konkret untuk comeback juga, yaitu menurut laporan tertentu, yaitu Araujo mendidik ya laga derby Catalunya tersebut, yaitu melawan Espanyol pada 3 Januari. Yaitu pertandingan tersebut akan menjadi laga pertama Barcelona setelah jeda musim dingin tersebut, dan Araujo yaitu untuk menilai ya teman-teman ya, untuk momen itu adalah merupakan momen yang ideal untuk kembali ke skuad utama tentunya. Yaitu sebelum jeda tentunya ya teman-teman ya, Barcelona sendiri masih akan menghadapi Villarreal, yaitu dalam situasi memberikan Araujo beberapa sesi latihan untuk persiapan dari sebelum kompetensi kembali bergulir tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah program latihan dan persiapan fisik. Yaitu Barcelona juga memastikan Ronald Araujo menjalani program latihan terstruktur, yaitu sang pemain telah kembali berlatih yaitu bersama timnya semenjak pertengahan pekan. Namun ada kemungkinan Araujo menjalani latihan individu tambahan, dan langkah ini dilakukan agar kondisi fisik benar-benar siap saat kembali bermain. Skuad Barcelona dijadwalkan kembali berlatih pada tanggal 29 Desember, yaitu fokus utamanya bersiap melaju ke laga melawan Espanyol 5 hari kemudian. Masa rehat dan tantangan setelah kembali, yaitu selama masa rehat ya tentunya Ronald Araujo melakukan perjalanan religi ya tentunya ke Israel, yaitu dia telah mengunjungi dari beberapa di situ, yaitu sebelum kembali bergabung dengan Barcelona. Pada hari libur Natal juga Araujo berencana pulang ke Uruguay untuk bersama keluarga. Meskipun dengan demikian fokusnya tetap tertuju pada kebugaran dan kesiapan bermain. Untuk dari Hansi Flick sendiri kemungkinan akan menurunkan Araujo secara bertahap, baik itu dalam sebuah tantangan berat yang sudah menanti mulai dari derby Espanyol hingga ajang Piala Dunia Super Spanyol dan Copa del Rey.
Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang saya sampaikan ini menarik tentunya. Itu teman-temanku semuanya, apapun yang saya sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.